Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Hasna. Saya akan menjelaskan mengenai hakikat pembelajaran pada anak usia dini. Halo teman-teman, di sini saya akan menyanyikan sebuah yel-yel. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Terima kasih. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Perbedaan jenis-jenis pembelajaran pada anak usia dini. Yang pertama ada konstruktivistik. Pembelajaran ini menekankan bahwa para siswa sebagai pembelajar tidak menerima begitu saja pengetahuan yang didapatkan, tetapi siswa harus membangun pengetahuan secara individu. Selanjutnya ada kontekstual. Pembelajaran kontekstual mengaitkan materi yang disampaikan dengan kehidupan nyata atau disimulasikan dengan kehidupan nyata. Yang ketiga, kooperatif. Pembelajaran kooperatif ini pembelajarannya meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk yang lebih didampingi oleh guru atau diarahkan oleh guru. Selanjutnya ada pembelajaran terpadu anak usia dini. Pembelajaran terpadu merupakan pendekatan belajar mengajar yang melibatkan beberapa kajian aspek perkembangan dalam suatu tema pembelajaran anak usia dini. Pembelajaran terpadu memberikan konsep belajar bermakna yang dipelajari melalui pengalaman langsung atau secara alami. Pembelajaran konstruktivistik. Pembelajaran ini adalah pembelajaran yang lebih menekan pada proses kebebasan dalam mengenali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman. Pengertian pembelajaran konstruktivistik menurut ahli. Jan Paget memperkenalkan 4 konsep dasar. Yang pertama adalah skemata, kumpulan konsep yang digunakan ketika berinteraksi dengan lingkungan disebut dengan skemata. Sejak kecil anak sudah memiliki struktur kognitif yang kemudian dinamakan skema. Skema terbentuk karena pengalaman. Yang kedua ada asimilasi. Asimilasi adalah proses penyesuaian informasi yang diterima sehingga menjadi suatu yang dikenal oleh siswa. Yang ketiga ada akomodasi. Dalam menghadapi rangsangan atau pengalaman baru, seorang tidak dapat mengasimilasikan pengalaman yang baru dengan skemata yang telah dipunyai. Selanjutnya ada keseimbangan atau ekuilibrasi. Adalah keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Tujuan pembelajaran konstruktivistik. Tujuan pembelajaran ini adalah memotivasi untuk siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa itu sendiri. Lalu membantu siswa meningkatkan pemahaman terhadap isi materi pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Proses pembelajaran konstruktivistik. Yang pertama, proses belajar. Siswa membangun sendiri pengetahuan mereka dengan keterlibatan aktif dalam pembelajaran. Lanjut, peran siswa adalah sebagai pusat kegiatan dan peran guru adalah sebagai fasilitator agar proses pengkonstruksian pembelajaran itu berjalan dengan baik. Sarana belajar dibutuhkan siswa untuk mengembangkan pengetahuan yang telah diperoleh agar mendapat pengetahuan yang maksimal. Lalu evaluasi hasil belajar. Evaluasi merupakan bagian utuh dari belajar yang menekankan pada keterampilan proses baik individu maupun kelompok. Ini adalah kelemahan dan kelebihan dalam pembelajaran ini. Kelemahannya adalah peran guru sebagai pendidik itu kurang karena tadi dalam pengertian bahwa guru membimbing dan siswa mencari pembelajaran. Selanjutnya ada kelebihan, siswa mampu mengembangkan ide-ide atau kreativitasnya karena diberikan kebebasan untuk mencari ilmunya sendiri. Lalu siswa berpikir, paham, serta ingat karena siswa terlibat secara langsung serta dapat mengaplikasikannya dalam segala situasi. Selanjutnya, pembelajaran kooperatif. Pembelajaran ini merupakan istilah umum untuk sekumpulan strategi pengajaran yang dirancang untuk mendidik kerjasama kelompok dan interaksi antar siswa. Selanjutnya adalah pengertian pembelajaran kooperatif menurut para ahli. Menurut Egan dan Kauchak dalam Wardani, model pembelajaran merupakan pedoman dalam bentuk program atau instruksi untuk strategi pengajaran yang dirancang agar
mencapai pembelajaran. Pedoman tersebut berisi tentang tanggung jawab guru dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru ialah model pembelajaran kooperatif. Menurut Nur, seluruh model pembelajaran ditandai dengan adanya struktur tugas, struktur tujuan, dan struktur penghargaan. Tujuan pembelajaran kooperatif. Tujuan utama pembelajaran ini adalah untuk mengajarkan siswa keterampilan kerjasama dan kolaborasi. Keterampilan ini sangat penting dimiliki dalam masyarakat atau siswa itu sendiri, karena sebagai manusia kita membutuhkan orang lain dan perlu bekerja sama dengan orang lain. Proses pembelajaran kooperatif. Yang pertama, guru harus merancang pembelajaran dan mempertimbangkan target pembelajaran yang ingin dicapai sesuai dengan tuntunan materi pembelajaran. Lalu guru merancang lembar observasi kegiatan siswa dalam belajar secara bersama-sama dalam kelompok-kelompok kecil. Lalu, dalam melakukan kegiatan observasi terhadap siswa, guru mengarahkan dan membimbing siswa baik secara individu maupun kelompok dalam pemahaman materi maupun mengenai sikap dan perilaku siswa selama berlangsungnya pembelajaran tersebut. Langkah terakhir, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan hasil kerja atau hasil kerja kelompoknya, dan guru juga memberikan penekanan terhadap nilai-nilai sikap perilaku sosial yang dikembangkan dan dilatih oleh para siswa dalam proses kegiatan belajar. Selanjutnya adalah keunggulan dan kelemahan pembelajaran kooperatif. Keunggulannya, memudahkan siswa melakukan penyesuaian sosial, meningkatkan kepekaan dan kesetiakawanan sosial, menghilangkan sifat egois, menghilangkan sifat keterasingan pada siswa, membangun persahabatan. Kelemahan. Agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan dukungan fasilitas, alat, dan biaya yang cukup memadai. Selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, ada kecenderungan topik permasalahan yang sedang dibahas meluas, sehingga banyak yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Saat diskusi kelas terkadang didominasi oleh seorang siswa. Hal ini mengakibatkan siswa yang lain menjadi pasif. Pembelajaran kontekstual. Pembelajaran ini adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses mengajar, hal terpenting adalah pencapaian pada tujuan, yaitu agar siswa mampu memahami suatu berdasarkan pengalaman belajarnya. Selanjutnya, pengertian pembelajaran kontekstual menurut ahli. Menurut Nanik Rubianto, pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan materi yang dipelajari siswa dengan situasi dunia nyata yang mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Wina Sanjaya, pembelajaran kontekstual adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkan dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkan pada kehidupan mereka. Tujuan pembelajaran kontekstual adalah tujuannya agar siswa bisa berpikir kritis dan mandiri sehingga kedepannya mereka bisa memfilter dan memilih segala pengetahuan yang masuk. Melibatkan siswa untuk bisa mengoneksikan pembelajaran sekolah dengan konteks di kehidupan nyata, dan siswa akan aktif dalam pembelajaran karena dalam prosesnya pembelajaran ini tidak hanya duduk pasif mengingat, mencatat, dan mendengar. Selanjutnya adalah keunggulan dan kelemahan dalam pembelajaran kontekstual. Keunggulannya adalah membuat siswa bisa menentukan potensi terbaik yang dimilikinya. Dalam kerjasama antar grup, siswa bisa bertindak dengan efektif. Siswa memiliki daya untuk berpikir kreatif dan kritis dalam memperoleh informasi. Peserta didik bisa mengetahui manfaat tentang apa yang mereka pelajari. Siswa tidak tergantung dengan guru dalam perolehan berbagai informasi. Kelemahannya, ketika pembelajaran ini berlangsung, akan terlihat jelas mana yang memiliki kemampuan dan mana yang tidak, sehingga akan terjadi kesenjangan antara siswa. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.